Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara sekalian, waktu kita dulu sekolah, kita pernah mengenal seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Yang kita tahu dia adalah penemu bohlam. Dia banyak sekali menciptakan hal-hal yang berhubungan dengan listrik. Ya, dia tidak mengenyam lama pendidikan secara formal, dan dia mengalami sakit di kuping, hampir tuli sepanjang hidupnya. Tetapi dia menemukan banyak sekali hal-hal yang kita pakai sehari-hari pada saat ini. Saya bisa bayangkan kalau tanpa Tuhan mengizinkan orang ini menemukan sesuatu dalam hidupnya, kita mungkin masih dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan, yang ingin saya sampaikan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan Thomas Alva Edison adalah berhubungan dengan listrik. Semuanya berhubungan dengan listrik. Pusat penemuannya adalah listrik. Saudara, yang saya ingin katakan hari ini, bacaan kita hari ini, ingin mengungkapkan bahwa bagi Rasul Paulus, segala sesuatu dalam kehidupannya, apa yang dikatakan, apapun pelayanannya, identitasnya berhubungan dengan Injil kebenaran. Itulah hidup Paulus, dengan singkat boleh dikatakan. Jadi ketika dia berhadapan dengan oposisi yang ingin mengembalikan Injil kepada cara lama, dia sangat-sangat tegas, bahkan terhadap para rasul, termasuk Rasul Petrus. Bacaan kita hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 4 dan 5. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan, Paulus dengan tegas sekali ingin mengatakan bahwa saudara dan saya, semua orang percaya, sudah dibebaskan oleh Kristus, merdeka, tidak menjadi budak lagi. Saudara, dan kita harus tetap teguh di dalam Injil kebenaran. Paulus mengatakan kita sudah bebas dari Kristus, kita sudah bebas dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa hukum Taurat. Kita sudah dibebaskan dari segala tradisi-tradisi agama, kebiasaan-kebiasaan, tahayul-tahayul yang ada dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah bebas oleh Injil kebenaran. Nah saudara, Paulus mengingatkan pada jemaat Galatia, ada saudara-saudara palsu. Mungkin hari-hari ini di zaman gereja modern juga ada orang-orang yang tanpa mereka sadari atau mereka sadari ingin mengembalikan kepada hukum Taurat, kepada kebiasaan-kebiasaan lama dalam hal kita menjalankan ibadah. Haleluya saudara, itulah Injil yang sudah mengubahkan kita, yang sudah membebaskan kita. Injil Kristus Tuhan. Itulah yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Galatia pada saat itu, agar mereka sungguh-sungguh kembali dan bertahan di dalam Injil kebenaran, tidak dengan memasukkan unsur-unsur tambahan, apalagi dikembalikan kepada tata cara agama yang lama. Di dalam 2 Korintus 9, Rasul Paulus mengatakan demikian. Ayat ke-22-23 mengatakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara sekalian, sekali lagi, Rasul Paulus ingin mengatakan, di atas segala-galanya, dia menetapkan Injil sebagai patokan, sebagai arahan, sebagai kekuatan untuk melakukan segala-galanya. Sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, all out saudara, hanya karena Injil saudara. Dia begitu tegas, dia begitu kuat di dalam imannya akan Injil kebenaran dari Kristus Yesus. Bahkan dia berani melawan orang-orang yang kedapatan berlawanan dengan Injil, sekalipun itu orang percaya. Mari saudara, mungkin pada hari-hari ini ketika saudara berkumpul dalam Kingdom Group, berkumpul dalam gereja saudara, komunitas kekristenan saudara, mari kita kembali kepada Injil kebenaran Tuhan. Jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan.
karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Mari kita tetap waspada dalam setiap pengajaran yang kita terima, baik dalam perkumpulan komunitas kita, orang Kristen, ataupun saudara melihat, menyimak secara internet, secara online. Saudara, mari kita menyaringnya dengan Injil kebenaran. Mari kita bertanggung jawab atas iman kita. Mari kita tetap menyenangkan Tuhan dengan terus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, keinginannya dan kebenarannya. Dan kita tidak menjadi disesatkan dan menjadi tersesat. Haleluya. Pegang terus Injil ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan meneguhkan iman kami, identitas kami Tuhan. Sehingga pengabdian kami hanya berfokuskan pada Injil kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap waspada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak pencuri datang menghancurkan dan menghancurkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri itu menguduskan kami, menguatkan kami, membawa kami kembali kepada pengertian Injil yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Mari kita kembali kepada Injil yang benar dan tetap teguh di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.